إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, kalau ada yang bertanya apakah Allah menghendaki kebaikan apa keburukan terhadap kita semua, al-jawab kebaikan. Allah menghendaki kita semua adalah kebaikan. Allah menghendaki kebaikan untuk manusia secara syar'i. Nah, seandainya kubur-kubur para nabi, para rasul mendatangkan berkah, ada kebaikan di sana, maka berarti Allah menghendaki keburukan. Kenapa? Karena Allah tidak beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur Nabi Adam di sini, kubur Nabi Nuh di sini, kubur Nabi Ibrahim di sini, kubur Nabi Ismail, Nabi Yahya, Zakaria, satu pun tidak Allah kasih tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa banyak keberkahan yang Allah tutupi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya kubur para nabi, para rasul mendatangkan berkah, gimana cuman wali, ulama, orang saleh, nabi, rasul, kuburannya tidak mendatangkan berkah? Kalau mendatangkan berkah, tentu sudah Allah kasih tahu. Dan Nabi mengatakan tidak ada yang mengetahui. Tidak ada satupun Nabi Rasul yang kuburnya ketahuan. Dan beliau sadar kecuali kubur beliau sendiri. Kecuali kubur beliau sampai hari ini tidak ada yang tahu kuburan para Nabi, para Rasul kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi dengan kubur beliau? Bisakah Umar seenaknya, semaunya sewaktu-waktu datang ke kubur Nabi? Tidak bisa. Bisakah Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan seenaknya mendatangi kubur Nabi, berziarah sewaktu-waktu? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena di situ ada Aisyah. Nabi dikubur di hujrahnya Aisyah. Mana mungkin dengan seenaknya masuk ke kamar Aisyah? Ini semakin menunjukkan bahwa kubur Nabi nggak ada apa-apanya. Kalau kubur Nabi ada apa-apanya, ada berkahnya, tentu akan dibuka seluasnya, biar para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kaum muslimin bisa mendapatkan berkah dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang mendatangkan berkah bukan kubur Nabi, tapi Masjid Nabawi dengan salat di situ, Ka'bah dengan tawaf di situ, Mas'a dengan sa'i di situ dengan ibadah. Kubur tidak ada. Satu-satunya tujuan ziarah kubur adalah sebagaimana yang Nabi sabdakan, litudzakkiral maut, agar kalian ingat mati. Itu saja. Ada yang lain? Tidak. Orang-orang saleh kita, ulama kita, guru-guru kita, bukan kita beramai-ramai mendatangi kuburnya, tapi kita ingat petuah mereka, nasihat mereka, ajaran mereka, bukan kubur. Ingat, kesyirikan pertama datang dari mana? Dari arah mana? Kubur. Kuburnya siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr. Antum bisa lihat di surat Nuh bagaimana kesyirikan pertama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, antum tahu dosa yang paling disukai oleh iblis, otomatis dosa yang paling dibenci oleh Allah bukan berzina, bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan korupsi, bukan membunuh, tapi syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Mau membunuh, mau memperkosa, bahkan memperkosa ibunya, merinding kita dengarnya. Kayak apa durhakanya, ibunya diperkosa, tapi ini masih ada harapan ampun. Tapi sekali antum main jimat, main keris, percaya dengan kuburan keramat, dukun, siap untuk tidak diampuni selama-lamanya, kecuali antum berhenti bertaubat sebelum mati. Kalau kita masih membawa dosa syirik sampai mati, tidak akan diampuni, tidak akan diampuni. Oleh karena itu Allah biarkan ketika ada seorang abang membunuh adiknya, ada perjudian, ada perzinahan, Allah biarkan. Allah belum turunkan seorang nabi, seorang rasul. Begitu muncul syirik, muncul dosa syirik, ini 10 abad setelah Nabi Adam diturunkan di muka bumi, 1000 tahun kira-kira, muncul pertama kali dosa syirik dari arah kuburan tadi, kuburannya Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wat, Nasr tadi. Atas wahyu iblis dibisikkan ke hati kaum muslimin. Hari itu seluruh manusia muslim. Hari itu belum ada satupun orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang ateis, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Seluruh manusia muslim, dan seluruh muslim bertauhid, tidak ada satupun yang berbuat syirik. Maka Allah biarkan, Allah belum turunkan seorang nabi, seorang rasul. Begitu muncul dosa syirik pertama kali, yaitu terhadap patungnya Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wat, Nasr tadi, Allah turunkan rasul pertama di muka bumi. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Sejak ini manusia sudah tidak bersatu lagi. Sebelum itu bersatu. Kata siapa? Kata Allah. Setidaknya ada 2 tempat di dalam Al-Quran. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang bersatu. Kenapa dikatakan bersatu? Tidak ada satupun yang berbuat syirik, tidak ada satupun yang Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, Yahudi, Nasrani, tidak. Semuanya kaum muslimin, semuanya mentauhidkan Allah. Tidak ada satupun yang berbuat syirik. Dalam keadaan seperti ini dinyatakan oleh Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Itulah umat yang bersatu. Taulah antum dari sini, bersatu bukan berangkulan, bukan saling asah, saling asih, saling asuh, saling salam, saling membantu, saling menolong. Tidak pelotot-pelototan, tidak berkelahi. Mana ada manusia yang tidak berselisih? Ya, bersatu yang sesungguhnya adalah semua manusia menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada yang berbuat syirik satupun. Itulah bersatu yang sesungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus salat.